Jadi ada harus punya akun belajar. Kemudian ini sudah kayaknya. Nah, ini skema pembiayaan tadi sudah saya sampaikan melalui Boskin atau Bosrek. Kode kegiatan 0424 atau 0425. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika jenengan menyusun RKAS, saya kira sekarang mungkin lagi menyusun RKAS ya Bapak Ibu ya mungkin ya. Karena terakhir tanggal 30 atau 30 Juni ya. Ya itu silakan nanti di setting ini Bapak Ibu dicantumkan untuk pembelajaran KKA ini. Jadi saya tadi sampaikan adalah di kode 0424 ini 0424 ini dan 0423 ini kalau pembelajaran coding ini. Nah, standar tenaga pendidikan yang di kode rekening 042301. Jadi silakan nanti dianggarkan, Bu. Jadi mulai sekarang dianggarkan. Oke, begitu. Kalau belum nyusun LKS gimana ya? Mulai sekarang bisa disusun ya. Mulai sekarang bisa disusun. Terima kasih. Nah, ini perlu kami sampaikan juga, Bu. Jadi untuk nominal berapa nilai rupiahnya atau nilainya itu sudah kami sampaikan ke LPD masing-masing. Nanti yang menentukan LPD, Lembaga Penyelenggara Dikat. Jadi kalau di UM itu berapa, nanti bisa disampaikan ya Bu Titi ya. Di UM berapa, kalau nggak salah di 2.450.000 per orang gitu. Kemudian kalau kode Kido berapa, kalau dari Yayasan Pinbo berapa, silakan nanti melalui bracket room saja. Bapak Ibu nanti bisa eh, bertanya di situ, bahkan bisa menanyakan teknis daftarnya bagaimana. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas dari kami. Terus kemudian saya tambahkan juga bahwa pembelajaran KKA ini adalah murni dari eh, instruksi dari pusat, Bu. Jadi bukan dari dinas atau mungkin dari BPGTK, tapi ini adalah murni dari pusat. Jadi silakan diterjemahkan, silakan harus melaksanakan bagaimana. Kalau di SMP saya kira dengan nominal segitu nggak ada masalah. Yang penting bisa berjalan. Kalau yang di SD kadang, nah ini bagaimana pembiayaannya? Nah ini silakan nanti dikondisikan, disesuaikan sesuai dengan RKS-nya. Kebetulan kami tidak menangani BOS, Bapak Ibu, kami makanya tidak bisa menyampaikan secara detail pembiayaan harus di bagaimana. Itu ranahnya dari bidang SMP, kalau yang SMP, kalau yang bidang SD, SD. Silakan nanti ditanyakan kalau tentang pembiayaan di bosnya. Saya cuma memberikan rambu-rambu saja, kode rekeningnya seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Dari 183 partisipan, ini sebenarnya kan 300, Pak. Berarti ada beberapa guru yang atau mungkin lembaga yang belum join, Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap sudah join di grupnya masing-masing, Bu. Jadi silakan nanti berkomunikasi di grup itu ada LPD, Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi di grup yang Bapak Ibu ikuti itu ada salah satu atau salah dua nanti ada dari LPD. Kalau jangan masuk kode Kido atau dari UM nanti ada di situ eh, apa adminnya Bapak Ibu. Silakan nanti ketika ada kendala apa silakan disampaikan di situ. Dinas cuma memfasilitasi. Hmm, gitu nggih Bapak Ibu ya. Jadi saya kira cukup. Jadi setelah ini Bapak Ibu kami
secara teknis kami akan buka bracket room. Silakan Bapak Ibu nanti join di masing-masing bracket room. Ada LPD Universitas Negeri Malang, ada LPD Kode Kido, ada Anagata Akademi, ada Yayasan Pinbuk. Silakan masuk di situ masih sesuai dengan LPD masing-masing. Oke. Silakan masuk di situ. Bagaimana masuknya? Di Zoom ya, Zoom-nya jenengan ada menu bracket room gitu ya di bawah itu Bapak Ibu. Silakan diklik, nanti silakan memilih jenengan masuk di LPD mana gitu. Oke, gitu. Nanti di masing-masing bracket room nanti sudah siap dari LPD masing-masing. Nah, dari lembaga penyelenggara diklat yang nanti akan membimbing atau mengarahkan Bapak Ibu bagaimana cara nanti mendaftarnya, bagaimana nanti proses untuk membayarnya, bentuknya dikasih tanda terima bagaimana, nanti silakan berkoordinasi dengan LPD masing-masing. Itu Bu. Jadi bebas, nanti sampaikan aja. Termasuk kemarin ada yang tanya di grup, kalau yang PLT masih belum bisa daftar ya. Ada yang kemarin tanya gitu ya, PLT belum bisa mendaftarkan gurunya. Itu sebenarnya bisa saja Bu. Jadi yang pertama bisa memakai usernya operator, itu bisa. Yang kedua kalau nggak bisa, tetap nggak bisa, itu bisa memakai atau ikut di situ bantuan, di pusat bantuan. Nanti silakan disampaikan di situ, saya baru PLT di sekolah ini, dilampirkan surat PLT-nya atau surat mutasinya, kemudian insya Allah nanti akan dimunculkan atau mendapatkan akun baru gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang belum punya akun yang termasuk yang PLT. Baik, silakan. Tapi sebelumnya monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan di ruang ini, ruang bersama ini, apabila ada yang bertanyakan monggo. Kalau yang ditanyakan secara teknis, monggo nanti di bracket room-nya masing-masing saja. Begitu ya. Monggo saya buka di room ini, apabila ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Monggo dari Mas Agar Aldi yang sudah raise hand dari SMP Negeri 1 Pujon. Silakan Mas. Oke Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, untuk pindah tempat diklat itu apa bisa ya Pak? Karena kebetulan kan saya di Pujon, dapatnya di SMP di Kepanjen, padahal di Singosari kan ada, jaraknya kan juga lumayan ya Pak ya. Kira-kira bisa atau enggak ya Pak ya? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kemarin itu kami sudah memetakan. Jadi yang daerah-daerah dekat itu kami dekatkan juga sudah itu sebenarnya Bapak Ibu. Ternyata ada perubahan. Jadi ada perubahan beberapa kelas itu dirubah karena tidak sama. Jadi maksudnya tidak sama gini. Ada kelas yang pesertanya banyak. Karena di situ mungkin tempatnya strategis dan banyak gitu. Sehingga jumlahnya ya sekitar 30 memenuhi. Tapi ada sekolah di tempat yang diklat B ini kurang. Ternyata cuma 14 peserta ini. Ya itu nggak boleh. Ternyata kalau 14 peserta itu nominalnya nanti jatuhnya juga mahal Bapak Ibu. Nah itu. Jadi ini terkait dengan harga atau terkait dengan biaya diklat juga Bapak Ibu. Jadi semakin meratanya itu sehingga bisa istilahnya gendong indit gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga bisa memperingan biayanya. Makanya kemarin itu ada perubahan kelas, jumlah kelasnya.
Sehingga nggih mohon maaf yang dari Pujon tadi mungkin bergeser ke Kepanjen itu. Bergeser ke Kepanjen itu nggih mohon maaf sekali Bapak Ibu. Jadi saya tekankan di sini untuk yang pindah ini mohon maaf tidak bisa Bu. Jadi sudah by name Patok Bangkrong tempatnya di situ ya di situ. Jadi mohon maaf tidak bisa dirubah untuk tempat penyelenggaraan. Begitu Mas dari Pujon. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo yang lain. Ini dari SD 5 Sumbragung. Monggo. Silakan Mas di on cam. Masih belum keluar suaranya Mas? Halo. Ya. Halo, Pak. Nggih, izin bertanya Pak. Nggih, sudah kedengaran Pak nggih? Sudah dengar, monggo. Nggih. Ini Pak terkait penyusunan Arkas itu apa harus menunggu contoh dari Pak Agus itu dulu Pak? Kemarin kan di grup diinfokan ada contohnya gitu Pak. Masih mau dibuatkan contohnya. Nunggu apa gimana Pak? Untuk aktivasi itu loh Pak. Penganggarannya itu loh Pak, yang bos kinerja. Kalau terkait dengan aktivasi bos kinerja, itu nanti monggo silakan dikoordinasikan. Saya cuma memberikan arahnya saja ya. Jadi pakai yang kode yang tadi 0423 kalau nggak salah. Saya share lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini yang pakai 042301. Ini yang untuk pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk pendidikan. Jadi kode itu sudah ada Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih yang itu. Jadi untuk penganggaran kode anggarannya dipilih yang itu gitu. Terus kemudian untuk mengapprove dan sebagainya, mohon maaf kami belum paham ya, belum ngerti atau tidak menangani itu sehingga kami juga nggak ngerti. Jadi mohon untuk bisa koordinasi ke bidang SD atau mungkin Renvapor ya nanti terkait dengan itu Bapak Ibu. Jadi kalau dari saya mengarahkan kode rekeningnya saja. Kode rekening yang dipakai adalah kode rekening yang ini 042301. Begitu. Nggih, terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Monggo yang lain. Ini dari SD Dengkol 1-3. Mbak Rizky. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kebetulan bertanya kemarin itu saya Pak. Yang saya tidak bisa daftar itu. Terus mana? Jadi kemarin kan pakai akunnya Ibu Kepala Sekolah saya Bu Dwi yang kebetulan PLT di Dengkol 2. Itu nama saya ketika dicari itu tidak ada Pak. Akhirnya oleh operator sekolah saya SD Negeri 3 Dengkol dimasukkan secara manual. Nah, setelah dimasukkan secara manual, ternyata di sana itu pemberitahuannya sukses. Namun ketika dibuka akunnya Bu Dwi kembali, akun admin Bu Dwi nggih Pak, itu yang keluar hanya peserta yang dari Dengkol 2 Pak. Yang dari Dengkol 3 saya itu tidak keluar. Terus kalau saya mendaftar dari akunnya operator saya kan kebetulan juga sebagai guru PJOK di sekolah saya. Itu tidak ada menu ini Pak. Pengajuan peserta itu tidak ada. Akhirnya tidak jadi. Gitu Pak. Terus kemarin itu sudah konfirmasi sama pihak UM Bu Titik sama Bu Titik itu dicek kan di sana itu ternyata ada nama saya. Namun sekolahnya itu bukan SD Negeri 3 Dengkol Pak bunyinya, tapi SD Negeri 2 Dengkol. Iya. 2 Dengkol ya. Nggih, bunyinya itu jadinya SD Negeri 2 Dengkol. Padahal kan harusnya saya bertugasnya kan di SD Negeri 3 Dengkol begitu Pak. Akhirnya sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya seperti apa, ngoten.
Baik Bu Rizky, jadi nanti terkait itu juga kami akan sondingkan ke BPGTK juga. Jadi memang banyak kasus kayak seperti ini kayaknya di lain juga ada ya. Masih PLT kemudian nggak bisa mendaftarkan gurunya itu juga banyak tadi pertanyaan seperti itu. Jadi akan kami sampaikan juga Bu nanti terkait itu. Dan kami mohon dibantu ketika sudah ada solusi, nggak apa di-share aja di grup nanti biar guru-guru atau sekolah yang lain bisa eh, mendapatkan info kalau caranya kalau nggak muncul seperti ini gitu. Oke, gitu. Oke, Jadi, Pak, terima kasih Bu. banyak. Oke, sama-sama. Yang lain dari Karangduren pakai saji 2. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, di dalam pengajuan kan yang ngajukan kan kepala sekolahnya lewat emailnya kepala sekolah. Betul, Ajuan yeah. peserta, ya. Yeah. Nah di situ ada dokumen yang harus diunggah. Itu Oh, iya. dokumen apa Pak? Yeah. Baik, dokumen yang diunggah di situ sifatnya opsional Bu, jadi bisa diunggah, bisa tidak. Kalau diunggah itu yang diunggah adalah dokumen atau sertifikat yang tersebut tentang IT. Jadi kalau gurunya pernah ikut diklat IT apa tentang apa itu bisa diuploadkan di situ. Tapi kalau tidak atau tidak punya ya enggak apa-apa. Jadi enggak usah diupload juga kok. Jadi sifatnya masih opsional aja. Oke. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang selanjutnya Bu Elis. Ini jangan banyak-banyak nanti bracket roomnya nggak laku. Bu Elis, monggo. Assalamualaikum Mbak Tony, terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau di SD saya itu kemarin itu kan dapat KS definitif. Gimana Bu? Putus-putus Bu? Kedengaran nggak Pak suara saya? Agak putus-putus tadi diulangi Mbak Di. Oke. Oke. Sekarang sudah jelas nggak Pak? Sudah, monggo. Apakah sudah? Gini Pak, di sekolah saya sebenarnya kan ada dapat KS definitif. Iya. Tapi beliaunya 3 bulan yang lalu meninggal dunia karena sakit. Sehingga digantikan oleh KS PLT. Nah, kemudian kemarin keterangan KKA ini ketika mencoba mendaftar memakai akunnya KS PLT itu tidak ada menu untuk mendaftarkan. Dan ketika saya pakai akunnya Ibu Kepala Sekolah yang sudah tiada, ini ada menu untuk mendaftarkan. Terus harusnya bagaimana Pak? Boleh nggak pakai akunnya KS yang lama yang sudah meninggal ini? Karena bingung saya. Monggo Bu. Jadi karena ini sifatnya cuma mendaftarkan saja. Jadi kalau saran saya enggak apa-apa. Meskipun orangnya meninggal. Masalah. Iya, orangnya masih meninggal. Pun kuburan bisa daftarno gitu ya. Jadi enggak apa-apa, silakan nanti dikomunikasikan bahwasanya yang kan karena cuma mendaftar aja kan, mendaftarkan guru yang besar. Jangan sampai kepala sekolahnya yang datang KKA ya, nanti takut nanti semuanya. Terus nanti itu kan biasanya ada SPPD juga nggak Pak ketika pelatihan? Nggih. Berarti nanti kan nggak harus. Nggih. Jadi nggak harus sekolah-sekolah yang lama Bu. Jadi kalau yang mendaftar itu pakai akunnya sekolah yang akunnya Bu kepala sekolah yang lama nggak apa-apa. Kalau yang SPPD dan sebagainya nanti bisa pakai PLT gitu. Karena nggak mungkin kan dari kuburan bisa tanda tangan ya, gitu kan Pak. Makanya itu Pak Untung sing seneng Bu. Ya pun Pak, kalau begitu berarti saya pakai akun KS saya yang lama aman ya, nggak masalah. Iya aman, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Tony. Sami-sami, monggo Pak Untung. Assalamualaikum. Jalan, Punten Bapak, saya tawa tadi, mau seger kalau didengarkan kalau ada jok-jok itu pena Pak, apalagi jam 9. Ini terkait, ini namanya konfirmasi aja karena kami dari pos reguler juga untuk perubahan itu kan Juli kalau nggak salah. Kalau ini kan sudah tahap 1 kan sudah pembiayaan
nanti berubah ada di tapi untuk SMP kami sudah daftar itu aja sih. Kemudian yang berikutnya kalau Boski mungkin saya kurang Pak. Kemudian terkait yang kedua peran KS Pak, saya yakin ini bukan hanya sebagai secara finansial, tetapi kan yang lain ada. Mohon mungkin di sekelumit apa sih peran KS dalam hal ini secara apa? Cara yang paling penting, yang paling urgent itu apa kira-kira selain finansial? Punten, monggo. Ngomongin sing akeh lek KS kudune. Baik, sebenarnya peran KS di sini ya sebagai apa? Yang memberikan surat tugas yang jelas itu kan nanti surat tugasnya. Yang jelas sudah mendaftar berarti kan sudah membayarnya itu dari sekolah kan gitu. Kemudian di poin ini juga perlu disampaikan karena ini sifatnya juga ini tidak ada membayar segitu itu untuk konsumsi kemudian selama kegiatan ya Bapak in itu ya kalau on enggak ya yang innya itu konsumsi kemudian di sertifikat dan sebagainya itu sudah include di dalamnya tetapi di situ kalau transport itu tidak ada Bapak Ibu jadi mosok mari bayar oleh transport duit dewi enggak mungkin jadi transport itu dia dari monggo sekolah masing-masing disesuaikan nanti jadi tidak masuk dalam RAB anggaran yang dari LPD itu jadi monggo disesuaikan saja kemampuan sekolah masing-masing mungkin kalau Pak Untung katanya nyangoni guru ini setiap hari 1 juta ya enggak apa-apa Pak Untung Untung suge ya atau mungkin ada gurunya yang lo mana gak perlu transport dari sekolah cukup kami aja cuma dekat tidak masalah itu juga lebih baik jadi monggo disesuaikan siap dengan demikian kami bisa mengurangi baik langsung ya yang kurang 2 aja 3 nih ya nanti secara teknis nanti di breakout room aja breakout roomnya gak payu yang dari SD Negeri Dengkol 2 jadi sudah ya? Belum Pak oh iya ya senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak kalau tadi kan KKA sudah jelas ya untuk anggarannya ditanyakan ke LPD masing-masing kalau PM ini bagaimana Pak? Sedangkan kita kan penganggarannya pengajuan pengesahannya itu kan tanggal 30 Juni terakhir. Apakah sudah ada kejelasannya berapanya? Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ini juga gayung bersambut loh. Baru tadi dibahas di grup rame juga dibahas di grupnya PM itu juga membahas itu Bu. Ternyata sampai saat ini belum keluar RAB-nya. Jadi kami juga berkejaran ini juga kami nanti kalau nanti sudah keluar nanti kami sampaikan bahwa itu kalau sekitaran anggaran mungkin ya sama ya kan sistemnya juga in bahwa itu insya Allah sekitar segitu juga sama jadi monggo di irak-irak no itu aja sementara gitu ya semoga aja ada di akhir-akhir ini atau besok lah paling enggak sudah ada kejelasan tentang RAB yang pembelajaran mendalam. Nanti biar bisa kami sampaikan sehingga Bapak Ibu kepala sekolah bisa menyusun RKS-nya karena tanggal 30. Ini kan terakhir itu. Nggih, itu Bu nggih. Berarti dikalikan 3 ya Pak ya perkiraannya. Dari KKA ini kan 1 orang yang berangkat. Kalau PM kan 3 orang dengan kepala sekolah. Berarti dikalikan 3. Betul sekali. Kalau PM kan 1 orang. Kalau KKA 1 orang Pak. Sorry. KKA 1 orang. Kalau PM itu 1 kepala sekolah dan 2 guru. Berarti dikali 3 anggarannya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang selanjutnya dari SMP 2 pakai saji. Monggo. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Sama-sama. Di sini saya ingin konfirmasi saja, Pak. Jadi untuk sekolah SMP 2 itu kan masuk ke dalam sasaran di Excel, tapi tidak menerima boskin, ada bosreknya kan penerimanya. Nah, itu jadi tetap ikut nggak, Pak? Iya, tetap ikut. Tadi sudah kami jelaskan juga. Ada yang masuk di sasaran, kemudian ternyata dia bukan penerima boskin, bagaimana ikut yang bosrek. Ya, jadi menganggarkannya pakai bos reguler, gitu ya. Karena tadi juga sudah saya tanyakan ke bagian penganggaran bos itu juga bisa memang ada poinnya di bos reguler itu untuk KKA atau untuk TM itu ada gitu. Oh nggih Pak. Jadi kemarin kan wonten modul yang jenengan share di grup itu, di slide paling bawah itu ada Q&A dan itu ada keterangannya bos reguler tapi tidak memaksa. Jadi saya bingung. Jadi konfirmasi aja. Jadi wajib nggih Pak nggih? Betul, wajib. Oh nggih. Karena sudah ditentukan dari pusat. Begitu nggih? Nggih, terima kasih. Nggih, sama-sama. Lanjut Pak Umbar Susianto dari mana ini? Monggo Pak Umbar. Iya Pak, terima kasih. Ini tadi kan saya baru menyusul untuk ikut. Siap. Pak Yusuf, ini cuma sekedar untuk peserta yang jelas itu, pesertanya itu 2 apa 1 Pak? Peserta KKA? Ya. Untuk peserta KKA, nggih. Yang kode ini ya Pak, ini adalah satu lembaga satu Pak, mengirimkan 1 orang. 1 orang yang mampu IT, mampu punya pinter komputer lah istilahnya gitu. Ya, apa syukur-syukur sudah pinter coding ya, tambah seneng, tinggal mengarahkan aja gitu. Jadi untuk KKA itu satu orang guru. Begitu Pak Umbar. Nah kan kalau tadi kan di situ disebutkan yang SD itu 2. Nggih. Ngapunten, itu Pak Umbar yang pembelajaran mendalam itu Pak. Kalau yang pembelajaran mendalam itu bahkan ada 3 Pak. Jadi 1 kepala sekolah dan 2 guru. Guru dari kelas atas dan kelas bawah itu. Jadi kalau pembelajaran mendalam, diklat pembelajaran mendalam itu ada 3 yang dikirimkan. Gitu Pak. Sudah jelas Pak Umbar? Assalamualaikum. Kayaknya macet ini ya Pak Umbar. Sudah nggih Bapak Ibu ya? Sudah banyak. Nanti di breakout room aja. Bapak Ibu silakan join di breakout room. Sudah banyak yang join ya. Oh, Mak Didi. Yang di UM ada 12, kode Dido 17. Yang lain belum join, silakan join Bapak Ibu. Nanti seputar teknis di situ, ya, seputar teknis tentang daftar, tentang apa namanya, bagaimana cari nanti teknis atau pelaksanaannya kapan itu silakan nanti di breakout room itu aja ya. Silakan. Kami cuma memfasilitasi dari Bapak Ibu saja. Satu orang KKA PM boleh. Nah itu ada pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Peserta KKA apa boleh didaftarkan juga menjadi peserta PM? Nah ini yang menarik juga. Ini kalau bisa diganti aja Bu. Jadi salah satu aja. Karena nanti ya tugasnya agak berat Bu. Jadi in-on-in nanti takutnya bebarengan gitu. Nah ini takutnya bebarengan. Sehingga kami harapkan beda orang saja, jangan orang 1 orang itu, oke? Gitu. Begitu. Monggo yang belum join di breakout room silakan join. Di dalam breakout room silakan bisa dimulai atau mungkin disampaikan secara teknis oleh LPD masing-masing.